Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmi, NPM 202010-2013. Baik, di video ini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4 mengenai kerangka teoritis dan penyusunan hipotesis. Landasan teori adalah salah satu bagian kajian yang memuat hasil kajian teoritis dan sastra. Bagian ini berfungsi sebagai kerangka teoritis yang digunakan untuk menyelesaikan makalah penelitian yang berbeda. Sebab alasan juga disebut kerangka teoritis. Secara umum, kerangka teoritis ini terdiri dari sejumlah konsep beserta literatur akademik yang relevan. Definisi dan referensi digunakan dalam penelitian atau teori yang digunakan dalam penelitian. Fungsi teori dalam penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, berfungsi untuk meringkas dan mengedit pengetahuan yang ada di bidang studi. Kedua, peran menyediakan informasi temporal tentang hubungan antara peristiwa dan hubungan yang diamati saat ini dimainkan dengan menyediakan variabel yang berkorelasi. Yang ketiga, membantu merangsang pengembangan pengetahuan baru dengan memberikan arahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Terus, cara menuliskan landasan teori. Dalam menulis teori, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama, nama penemu teori. Yang kedua, tahun pertama penulisan dan tempat. Yang ketiga, penjelasan ilmiah teori. Yang keempat, hubungan teori-teori yang ada dengan upaya penelitian guna mencapai tujuan atau target penelitian. Selanjutnya, tingkat dan fokus teori. Newman 2003 mengemukakan tingkat teori, level of theory, menjadi 3, yaitu mikro, mesa, dan makro. Teori level mikro, sebuah irisan kecil waktu, ruang, atau jumlah orang. Konsep ini bukan merupakan upaya teori tingkat meso untuk menghubungkan tingkat makro dan mikro atau bekerja pada tingkat menengah. Selanjutnya, membantu peneliti membuat kesimpulan dan proposal. Kriteria teori yang digunakan dalam penelitian adalah relevan, mutakhir, dan relevan, yaitu teori yang digunakan konsisten dengan proses politik yang diselidiki. Up to date artinya teori-teori yang digunakan adalah teori-teori terbaru, kecuali kajian sejarah. Secara teknis, teori baru ini dikutip dari sebuah buku yang diterbitkan tidak lebih dari 5 tahun yang lalu. Asli artinya, teori dikutip dari sumber aslinya, bukan kutipan orang lain. Yang selanjutnya, kerangka berpikir. Dalam bukunya Business Research 1992, Uma Sekaran menggambarkan kerangka kerja ini sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang didefinisikan sebagai variabel kunci yang bergantung pada masalah. Selanjutnya, variabel penelitian. Kata variabel hanya ada dalam studi kuantitatif karena studi kuantitatif berasumsi bahwa gejala dapat dibagi menjadi variabel. Jika Anda mengajukan pertanyaan tentang apa yang Anda teliti, jawabannya terkait dengan variabel penelitian Anda. Oleh karena itu,
Variabel penelitian pada dasarnya adalah apa yang diputuskan oleh peneliti yang diteliti untuk memperoleh informasi dan menasegelarik kesimpulannya. Selanjutnya, macam-macam variabel. Ada variabel independen, variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Selanjutnya, hipotesis. Kami merumuskan hipotesis berdasarkan kerangka ini. Apakah keterlibatan kerja tinggi atau tidak tergantung pada suasana hati Anda. Jika produktivitas suatu institusi tinggi, hipotesisnya adalah dapat berhubungan yang positif dan signifikan antara input tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja, bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara produktivitas tenaga kerja institusi A dan B, atau bahwa produktivitas tenaga kerja institusi A lebih tinggi dari institusi B. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.